Dan hari ini adalah hari sidang gugatan pra-peradilan Peggy terhadap Polri. Banyak yang menanyakan, apakah saudara Peggy atau tersangka Peggy akan dikabulkan gugatannya? Mari kita lihat peluang-peluangnya. Peluang pertama, gugatan pra-peradilan itu adalah menyangkut sah atau tidaknya penangkapan saudara Peggy, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya menjadikan tersangka, dan kalau ada sah atau tidaknya penyitaan dan tuntutan ganti kerugian. Mari kita lihat. Alat bukti apa yang dipunyai oleh penyidik Polri sehingga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Peggy sehingga dijadikan tersangka? Alat bukti keterangan saksi ini yang selalu dipublikasikan, didengungkan. Ada banyak saksi, namun demikian keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi itu sangat lemah. 1000 saksi sekalipun harus didukung keterangan lain. Tanpa didukung alat bukti yang lain, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Apalagi ada saksi yang saling bertentangan, maka keterangan saksi itu tidak layak untuk dipakai. Mari kita lihat bukti kedua, yaitu keterangan ahli. Sudah banyak ahli yang diperiksa oleh penyidik, ya ada beberapa. Ahli pidana tentunya, ahli-ahli lain. Keterangan pidana ahli tersebut tidak ada juga gunanya kalau tidak didukung alat bukti yang lain. Kenapa? Keterangan ahli, saya yakin, tidak menyebutkan spesifik bahwa Peggy adalah tersangka. Kemudian yang ketiga adalah surat. Nah, surat kalau misalnya visum diartikan sebagai surat, maka itu sangat lemah. Karena visum pun tidak menyatakan Peggy sebagai tersangka. Oh, laporan polisi. Laporan polisi bukanlah surat karena laporan polisi harus dibuktikan. Oh, putusan pengadilan. Putusan pengadilan bukanlah alat bukti. Karena putusan pengadilan justru harus dibuktikan. Karena di putusan pengadilan ada DPO namanya Peggy. Harus dibuktikan dua macam. Yaitu apakah Peggy itu yang Peggy yang ditahan ini adalah Peggy yang DPO, dan juga setelah terbukti benar misalnya, maka harus dibuktikan apakah dia melakukan kejahatan atau tidak. Berikut adalah petunjuk. Nah, petunjuk yang mana? Petunjuk itu harus ada kaitan satu sama lain. Oh, berupa raport, berupa KTP, berupa STNK dan sebagainya. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Peggy adalah sebagai pelakunya. Kalau demikian, maka alat-alat bukti apa yang bisa ditampilkan oleh Polri untuk memperkuat bahwa sah penangkapannya? Yang ditunggu-tunggu adalah alat bukti berupa scientific crime investigation, yaitu alat bukti forensik. Satu, sidik jari. Adakah sidik jari Peggy di TKP atau pada alat barang bukti? Kedua, CCTV. Adakah CCTV yang menyorot Peggy sebagai pelaku? Adakah DNA yang menyatakan bahwa Peggy, di tubuh Peggy ada DNA dari Vina dan DNA dari Eki? Adakah sperma Peggy pada tubuh daripada Vina? Kalau itu tidak ada, maka satu lagi, yaitu mungkin bisa diambil dari handphone. Handphone yang disita, dari handphone Peggy yang disita, apakah handphone itu menunjukkan keberadaan Peggy sebelum, sesaat, dan sesudah peristiwa berada di lokasi TKP. Kalau itu semuanya tidak ada, maka sangat sulit untuk mengumpulkan dua alat bukti. Dan ingat juga waktu. Alat bukti tersebut harus ada sebelum Peggy ditangkap. Ya, harus ada sebelum Peggy ditangkap untuk menentukan sahnya penangkapan. Dan alat-alat bukti tersebut harus didapat dengan cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau disita ada penyitaannya, ada berita acara penyitaannya. Kalau harus persetujuan pengadilan, harus ada persetujuan pengadilannya. Kalau semua itu tidak ada, maka tidak sah alat bukti itu. Jadi peluang untuk gugatan Peggy dikabulkan nampaknya sangat besar. Tapi satu lagi kuncinya, ini yang perlu diawasi oleh
seluruh publik Indonesia adalah hakim yang bijak, yang adil, kemudian tidak memihak kepada pihak manapun juga, kecuali memihak kepada kebenaran dan keadilan. Mari kita saksikan pra-peradilan. Kita yakin bahwa tidak ada yang kalah di sini. Polri tidak kalah, penggugat tidak kalah. Semua menang karena yang menang adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Selamat menegakkan hukum.